khususnya relasi kami dengan Tuhan, hidup rohani kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati oleh firman Tuhan kita bersama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Tidak biasa di luar ya. Jadi luar biasa. Oke. Kita beberapa minggu ini belajar tentang nama-nama Tuhan. Masih ingat yang pertama? Jehovah Jireh. Apa itu artinya? Allah menyediakan. Yang kedua, Jehovah Nisi. Apa maksudnya? Tuhanlah panji-panjiku. Dan yang ketiga, kita akan belajar satu nama, yaitu Jehovah Rafa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang satu nama ini, tentunya kita nggak lupa tentang perjalanan atau sejarah atau historis tentang kehidupan umat Tuhan ketika berada di Mesir sebagai budak. Bagaimana mereka hidup di sana selama 300 tahun lamanya. Cukup banyak, cukup lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jehovah Rafa dialami oleh umat Tuhan, tentunya dilatar belakangi adanya sebuah peristiwa-peristiwa, dan peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi pengalaman rohani bagi umat Tuhan. Kata kerja Rafa muncul sedikitnya 60 kali dalam perjanjian lama. Berarti hal ini menekankan dan menunjukkan bahwa Tuhan adalah pemulih satu-satunya. Makanya kata atau istilah Rafa memiliki arti menyembuhkan, memulihkan, atau mengembalikan keadaan seperti semula. Pak, Bu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa makna Rafa di sini ada 3 kunci yang perlu kita pahami. Yaitu yang pertama, istilah syur atau gurun syur. Yang kedua, istilah mara yang artinya pahit. Dan yang ketiga, ada istilah elim yang artinya pohon besar. 3 istilah ini adalah nama tempat Bapak Ibu. Dan nama tempat ini menjadi sebuah catatan sejarah, menjadi sebuah pengalaman hidup bangsa Israel ketika mereka hidup dalam pimpinan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pimpinan Tuhan selalu dia bawa ke padang rumput yang hijau? Halo? Enggak. Kita lihat hidup umat Tuhan di Mesir. Mereka memang jadi budak. Mental mereka terbentuk ratusan tahun jadi budak di situ. Maka untuk mengubah mental budak bukan perkara yang mudah. Dan mereka memandang, umat Tuhan memandang pada saat di tanah Mesir itu adalah padang rumput yang hijau bagi mereka. Kenapa demikian? Kendati pun mereka jadi budak, tapi fasilitas, makanan, minuman, yang namanya mereka menanam gandum dan lain sebagainya, berternak di tanah Goshen, mereka berhasil. Usaha mereka berhasil. Makanya bagi mereka, ketika Tuhan bawa dan pimpin mereka ke tempat yang sama sekali tidak mereka harapkan, menjadi masalah besar dalam perjalanan rohani mereka.
Pak Bu yang dikasih Tuhan, mereka hidup di tanah Gosen. Tanah Gosen itu tanah Locinawi. Orang lempar tongkat seperti lagunya Kus Plus. Apa lagunya? Bukan lautan, hanya kolam susu. Apa Bapak Ibu? Kain dan jala itu bisa menghidupi. Dan Gosen itu aliran airnya yang namanya sungai-sungai itu yang bikin subur tanah di Gosen. Itu tanah yang terbaik loh. Itu adalah hadiah Raja Fir'aun kepada Yusuf. Itu tanah terbaik itu Bapak Ibu. Tanah paling subur. Makanya tongkat dilempar, besok bertunas. Saking suburnya. Pak Bu, kebanyakan. Dan kalau kita belajar dari firman Tuhan, ketika hidup umat Tuhan dalam kondisi yang nyaman, justru di situ ada masalah besar tentang hubungan mereka dengan Tuhan. Ya. Kenyamanan hidup ternyata konsekuensinya bisa melupakan sang pemberi berkat. Makanya bagaimana Tuhan membentuk karakter mereka supaya mereka tidak menjadi orang yang berkarakter budak. Maka kita lihat di sini Bapak Ibu. Di dalam Keluaran 15 ayat 22. Dikatakan di situ, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari mana? Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun. Berapa lama? Ada perbekalan. Di sini air pun mereka nggak punya. Siapa yang pernah gerak jalan Bapak Ibu? Nggak usah jauh-jauh Mojokerto Surabaya, kejauhan. Antar kecamatan. Ada yang pernah punya pengalaman gerak jalan? Ada? Nggak ada? Oh nggak ada. Saya punya pengalaman Mojosari, Mojokerto. Itu nggak jauh Bapak Ibu. Cuma berapa kilo aja itu. Ya, mungkin paling ya 15 sampai 20 kilo. Pikiran kami ketika berada di tengah jalan Bapak Ibu cuma satu. Air. Yang dicari apa? Air. Pak Bu, ini bukan cuma 20 kilo, bukan. Ini perjalanan 3 hari 3 malam. Ini pada satu titik. Tapi kalau kita belajar Bapak Ibu, perjalanan mereka itu hampir 31 hari loh Bapak Ibu. Dari tanah Gosen, ya dari tanah Gosen ke pinggiran Laut Merah, Laut Teberau itu 17 hari Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, itu seluruh umat Tuhan yang berada di tanah Gosen diperintahkan oleh Musa, keluar kita semua. Karena perintah Tuhan, kita harus keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Bagi mereka, kok ribet amat sih ikut Tuhan? Iya kan? Kok perintahnya ini bikin berat sih? Pak Bu, memang kadangkala seperti itu ya. Karena kita tidak tahu maksud dan tujuan Tuhan itu seperti apa. Saya percaya mereka protes. Dan kalau kita lihat dan kita baca ayat demi ayat dalam pasal yang ke-15, mereka semua protes sama hamba Tuhan, yaitu Musa. Sudah hidup nyaman. Bagi mereka itu padang rumput yang hijau. Ini berkat Tuhan. Kenapa kita harus lepaskan berkat Tuhan ini? Kenapa kita harus tinggalkan tanah Gosen ini? Bukankah lebih nyaman di sini? Tapi Tuhan lihat, tidak. Aku tahu bahwa hatimu melekat di tanah Gosen. Justru engkau tidak memiliki hubungan relasi yang bagus dengan aku. Pak Bu, kenyamanan hidup justru itu membuat Tuhan terlupakan. Ya,
kita perhatikan. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Mereka ketika dari tanah Gosen ke tepian Laut Merah ini, perjalanan mereka 17 hari. Gak bisa bayangkan kalau ada ibu-ibu hamil, perintah itu secepatnya harus keluar. Mereka pasti, ya ada sebagian yang bawa perbekalan, makan, tapi itu cuma bertahan cuma berapa hari sih. Sedangkan mereka dari tanah Gosen sampai pinggir Laut Merah 17 hari. Mereka berkemah di sini selama 7 hari. Selama 7 hari mereka berkemah di sini. Artinya apa? Selama 17 hari mulai dari titik nol di tanah Gosen, mereka berjalan terus menerus. Betapa beratnya. Saya percaya kalau kita menjadi bagian rombongan pada saat itu, mungkin kita orang yang paling pertama yang protes sama gak kurang kuburan. Loh betul loh, mereka ngomong gitu kan. Gak kurang kuburan kah di tanah Mesir? Hai Musa, engkau mau mengubur kami di padang gurun seperti ini? Gak kurang tempat kah? Hamba Tuhan dituding-tuding. Pak Bu, berat bagi Musa untuk mengembalakan 2 juta lebih umat Tuhan. Karena apa? Musa mengenal karakter mereka. Kalau kita baca Keluaran pasal yang keempat, dia tolak itu untuk jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena tahu, mikiri 2 juta lebih orang protes enggak karu-karuan Bapak Ibu. Berat bagi Musa pada saat itu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat, kalau kita perhatikan pinggiran, ya, yang namanya perkemahan mereka di sini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka berada di tepi Laut Merah di Pihahirot. Ini Pihahirot, untuk menuju Gurun Sin ke sana. Itu jaraknya Bapak Ibu 17 km sampai 20 km. Itu lebarnya sungai atau Laut Merah. Paling lebar itu ada 300 km. Ini paling, jadi Tuhan itu luar biasa loh. Kasihnya itu luar biasa. Tuhan carikan ya yang namanya delta, yang namanya jarak lebarnya itu lebih pendek. Lebih pendek itu sekitar 17 sampai 20 km Bapak Ibu. Jembatan Suramadu itu 5,4 kilo. Sedangkan ini Bapak Ibu, ini 17 sampai 20 km untuk sampai ke Gurun Sin. Pak Bu yang dikasih Tuhan, ini lebarnya. Tapi turunnya Bapak Ibu, turunnya dari tepian itu sampai kedalaman, paling dalam itu 2,5 km dalamnya laut itu. Bukan meter. Tapi puji Tuhan, Tuhan carikan tempat yang agak datar. Sekitar berapa? 300 meteran. 300 meter, tetap aja tenggelam ya Bapak Ibu ya. Kita paling tinggi berapa di sini? Pak Yono? 2 meter aja Pak ya, 2 meter. Ini 300 meter Bapak Ibu, kedalaman laut itu. Jadi mereka itu ketika laut dibelah Bapak Ibu, ini loh, luar biasanya Alkitab mengatakan bagaikan tembok yang cukup tinggi, kanan dan kiri. Dan tanah yang mereka lewati itu dalam kondisi yang kering. Kering, betul-betul kering. Keringnya dari apa? Anginnya begitu kencang. Kalau sekarang itu angin tornado. Hebatnya Tuhan kita. Semua orang yang berjalan di tengah-tengah laut ini gak ada satupun yang
terbang. Tinggalan. Loh iya kan, kecepatannya anginnya kayak apa? Bikin yang namanya tanah, lautan itu yang tiap hari dibasahi dengan air laut, kering kerontang. Hebatnya Tuhan, saking kencangnya angin itu sehingga bisa membelah Laut Merah. Pak Bu yang dikasih Tuhan, bukan perkara mudah ketika mereka berada di tepian Laut Merah ini. Kenapa? Bagi mereka sudah nggak ada jalan lagi. Kalau mereka nyemplung, nasibnya pasti tenggelam. Kalau mereka kembali, di sana ada siapa? Dikejar oleh Fir'aun dengan 600 tank pada zaman itu. Loh, tanknya aja 600. Ini semua tentara pilihan semua yang digerakkan untuk mau binasakan 2 juta orang Israel lebih itu. Saya percaya, Bapak Ibu, semuanya ngos-ngosan mereka. Mereka 7 hari bisa berkemah, beristirahat di tempat itu. Ketika dengar yang namanya kereta berkuda, mulai yang namanya hati itu sudah cedak, ceduk, cedak, ceduk. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Pilihnya, pikirannya pasti mati kita. Makanya di sini, Pak Bu, ini menjadi pergumulan langkah pertama. Mereka mau pergi kemana? Nggak bisa. Makanya mereka protes sama Musa. Kurangkah tanah di Mesir sehingga engkau mau ngubur kami di padang gurun? Mereka marah sama hamba Tuhan. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkan doaku. Apa yang harus aku lakukan dengan umatmu ini? Saya percaya doanya kencang, Bapak Ibu. Karena diprotes jemaat. Semakin kencang. Kencangnya itu ya emosi juga, Bapak Ibu. Ini nabi yang paling sabar loh, Musa itu. Lembut hatinya, mudah nangis. Itu Musa. Ya. Tapi kalau menghadapi orang dengan jumlah 2 juta lebih, dengan karakter, Alkitab katakan, apa Bapak Ibu? Tegar tengkuk. Tahu tegar tengkuk? Apa itu? Pernah lihat babi? Babi itu tegar tengkuk loh. Gak bisa toleh kan? Tegar tengkuk itu gak bisa toleh. Lurus saja jalannya. Makanya, babi, tahu babi? Tahu babi? Babi itu Bapak Ibu sikati, kasih pita yang bagus, Bapak Ibu taruh di spring bed. Tetap aja dia ingat dengan aslinya, tempatnya yang asli di mana? Di lumpur. Siapa di sini yang punya babi? Siapa yang ternak babi? Oh, Kak Yohanes itu ternak babi papanya. Iya. Pak Bu, habitnya mereka modelnya seperti itu. Susah diatur, susah dikasih tahu. Karena menyangkut masalah karakter, susah untuk dibentuk. Nah, cocoknya Tuhan tahu persis sisi gelap mereka seperti apa. Makanya Tuhan bawa mereka bukan di padang rumput yang hijau, tapi Tuhan taruh di padang gurun. Maka kata syur ini bukan aduhai, Bapak Ibu. Kan kalau kita mendengar kata syur, apa? Aduhai. Tapi syur di sini artinya apa? Apa? Tembok. Pergumulan satu diselesaikan oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan. Allah pulihkan rasa takut mereka ketika mereka menghadapi bentangan laut yang begitu besar. Dan mungkin mereka bisa sampai ke sana. Pikiran mereka, mati kita, mati kita, mati kita. Tapi Tuhan begitu luar biasa mengasihi umatnya. Sehingga rasa takut, rasa gentar, rasa khawatir
hadir untuk menjawab. Dan inilah jawaban Tuhan. Tuhan tunjukkan mereka dibawa ke padang gurun Sur. Sur artinya tembok. Dan ini menjadi pergumulan lagi bagi umat Israel. Ketika doanya dijawab oleh Tuhan, Tuhan hadirkan lagi pergumulan yang lain. Ada tembok di depan sana, yaitu Sur itu. Artinya orang gak bisa melintasinya kalau bukan tangan Tuhan yang kuat. Kalau Israel dikasih kemudahan, mereka mudah untuk songong. Makanya Tuhan buat titik nol sampai jatuh tergeletak di bawah, supaya mereka sadar kalau ini bukan perbuatan Tuhan, tidak mungkin. Itu maksudnya Tuhan. Pak, Bu, yang dikasih Tuhan, lihat ya, ini tahun 1978 seorang peneliti arkeologi, ya, arkeolog ini mengambil gambarnya, dan ini ditemukan di Laut Merah, Laut Teberau. Dan ini tentara-tentara Fir'aun yang pada saat itu kejam, termasuk Fir'aun mati di situ. Ini kereta berkuda mereka, begitu kuat kereta mereka, ya. Jadi ini fakta sejarah, ini bukan dongeng. Kalau banyak orang mengatakan itu hanya sekedar dongeng. Oh enggak, ini sudah ditemukan semuanya itu. 1978 diteliti dan memang ada di dasaran yang namanya palungan Laut Merah itu ada bekas-bekas yang namanya benda-benda seperti ini. Ya, kereta kuda Fir'aun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan. Kalau kita baca tadi, di dalam Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, jadi sudah menyeberang, disuruh berangkat lagi ke satu tempat yang dimana disebut dengan Marah. Pak, Bu, jadi perjalanan mereka di tepi itu, di Inhirot itu Bapak Ibu, itu 24 hari ke-24 mereka mulai menyeberang, ya. 25 nyampe di mana? Di pinggiran itu sampai 26. 26 sudah di tepi yang lain itu, dan saat itu ada perintah Tuhan, cepat pergi ke Marah. Perjalanannya berapa lama tadi? 3 hari, berarti tanggal 26, 27, 28. Itu hari ke-28 itu nyampe di Marah. Pak, Bu, dari tepian itu untuk menuju ke Marah itu 3 hari 3 malam perjalanan. Saya nggak bisa bayangkan, Pak, Bu, kalau bukan penyertaan Tuhan, kaki mereka semua melempuh, namanya padang pasir, Bapak Ibu. Padang pasir, panasnya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu pulang dari sini nanti jam 12, lewat itu tanpa alas kaki, lewat jalan aspal itu. Coba pulang Bapak Ibu, cuma berapa kilo sih? Coba kalau nggak melempuh. Ini dari tepian itu ke Marah 3 hari. Berarti sampai di Marah itu hari ke-28. Ngeri ya? Perjalanan mereka cukup jauh. Saya nggak bisa bayangkan kalau ada anak kecil-kecil. Mereka yang lagi hamil, ada yang gendong bayi, mereka yang harus bawa itu gandum. Pak, Bu, ini pergumulan yang cukup serius. Dan dikatakan di sini 3 hari itu mereka tidak minum, tidak makan loh Bapak Ibu. Nah, orang kalau tidak diisi, ya, perutnya bisa nggak berjalan dengan semangat? Bisa? Nggak bisa. Jangankan gitu, kebutuhan manusia itu apa? 70% sampai 80% itu apa? Air. 3 hari mereka tidak mendapatkan air. Setelah 3 hari mereka menemukan air. Airnya nggak bisa apa nggak stres, Pak, Bu? Makanya saya katakan, kalau kita dalam posisi barisan mereka, kita paling orang pertama yang komplain itu.
sama Tuhan. Makanya mereka berteriak seperti itu. Dan dikatakan dalam ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Aduh Pak Bu, hidup sudah berat. Lalu datang ke hamba Tuhan, tidak ngajak makan-makan, tapi yang dibawa adalah keluhan-keluhan hidupnya. Aduh, hamba Tuhannya juga bergumul. Aduh, cepat matimu mudah. Ini loh, perhatikan. Sampailah mereka kemarah. Arti marah dalam bahasa Ibrani itu pahit. Hidup wis pahit, dikasih air pahit, tambah nemen. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu karena pahit rasanya. Tuhan, ini maksudnya apa sih? Baru selesai pergumulan satu, sekarang ada pergumulan lebih berat Tuhan. Makan susah, minum susah, anak nangis. Yang pertama harus masuk sekolah, yang bayi butuh SGM. Stres Bapak Ibu. Tuhan buat proses modelnya kayak gitu. Tapi Tuhan apakah diam Bapak Ibu? Enggak. Dikatakan di sini, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? 3 hari lamanya kita gak minum apa-apa. Sudah gak ada persediaan. Padang gurun gak ada Indomaret. Padang gurun gak ada Alfamart. Gak ada apa-apa. Makanya Syur itu adalah tempat kematian. Kenapa Tuhan harus tuntun ke sana? Saya katakan, orang bisa menikmati. Ada rasa nikmat ketika Bapak Ibu makan. Bapak Ibu harus apa dulu? Kondisi Bapak Ibu harus seperti apa dulu? Apa? Harus lapar, baru bisa nikmat. Makanan tidak enak pun bisa jadi karena apa? Iya. Coba kalau saudara kenyang, disuguhi, ayo di sini ada capcay, di sini ada sate babi, di sini ada rica-rica. Kenyang loh Bapak Ibu, kenyang, wis pol kenyang. Saudara makan nikmat? Ya. Hebat ya Tuhan itu ya. Kamu mau menikmati kasih karunia-Ku, ya tak buat seperti ini dulu, supaya engkau bisa tahu apa artinya nikmat itu. Iya kan? Iya. Ngamuk semua, coba Nabi Musa, aduh, kasihan sekali. Berikutnya, Pak Bu, akhirnya ayat 25, Musa berseru-seru berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi, wah, luar biasa. Tuhan jawab doanya. Oke, pergumulan berikutnya sudah dijawab sama Tuhan. Sewenang mereka. Mereka senang mendapatkan air itu dan mereka bisa merasakan betapa nikmatnya karena mereka begitu haus. Dari haus untuk bisa menikmati, ya mereka harus mengalami rasa haus itu. Baru mereka, seger, air enak, mereka senang. Jadi pergumulan ini dijawab oleh Tuhan. Apakah selesai Bapak Ibu? Pak Bu, nggak selesai. Setelah mereka berada di marah, Tuhan perintahkan mereka ke tempat yang lebih jauh lagi, yaitu di Elim. Pak Bu, kalau Bapak Ibu baru selesai beristirahat lalu disuruh, siapa di sini yang jadi karyawan? Ada? Enggak ada ya, saya jadi karyawan.
Baru selesai disuruh, aduh kok mencein meneh lho. Sik tas lho nggo sik ndelek kepala di tembok gini disuruh. Ini keadaan bangsa Israel. Baru doanya dijawab. Hadir lagi masalah yang baru. Tuhan bilang, berangkatlah ke Elim. Ke Elim itu berapa hari? 1 hari 1 malam perjalanan. Untung mereka ini nggak ada yang punya sakit rematik, kolesterol, apalagi asam urat. Coba apa nggak sengklek Bapak Ibu? Ini perjalanan lagi Bapak Ibu. Ya 1 hari 1 malam sampai di Elim. Itu sampai hari ke-31. Tidak mudah Bapak Ibu. Mereka harus mengikuti kehendak Tuhan. Saya percaya dalam hati mereka sudah mulai ada yang capek. Emosi mereka lelah. Pikiran mereka campur aduk. Rasa takut seolah-olah di gurun itu tidak ada masa depan bagi mereka. Tapi satu hal, Tuhan singkapkan apa yang mereka sedang pikirkan. Dan kita lihat sebenarnya di Elim ada apa? Apakah Tuhan di sini bikin susah umatnya? Apakah Tuhan salah merancang umatnya? Apakah Tuhan keliru mendesain umatnya? Tidak. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Ini maksudnya Tuhan. Tuhan buat seperti itu supaya mereka tahu hanya Dia satu-satunya Yehova Rafa bagi mereka. Dikatakan di sini, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Yehova Jireh. Rafa. Ingat khotbah yang 2 minggu lalu. Dia yang memulihkan. Untuk tahu siapa yang memulihkan kondisi mereka yang sakit. Sakit rohaninya, emosinya pun sakit, fisiknya pun mereka sakit. Tuhan suruh cepat berangkat supaya sampai di tanah Elim. Aduh, mereka berat Bapak Ibu. Bagaimana mereka harus bawa keluarga, anak-anak, bawa istri, bawa sebagian ternak yang harus mereka bawa. Perjalanan mereka nggak bisa cepat Bapak Ibu karena ada anak-anak yang harus dibawa. Ini pergumulan tersendiri Bapak Ibu. Pergumulan tersendiri. Dan Tuhan menyatakan, akulah Yehova Rafa bagimu. Di sini tidak ada satupun yang engkau bisa andalkan. Di Mesir engkau bisa mengandalkan logistik di Gosen itu begitu melimpah. Engkau nggak usah berdoa, tanah pun mengeluarkan benih-benih. Engkau nggak usah berdoa, engkau nggak usah bergantung kepadaku. Di situ engkau bisa makan cukup bahkan lebih dengan limpah-limpah. Engkau mengandalkan apa yang kau lihat. Tapi sekarang aku buat engkau nol di bawah supaya engkau tahu hanya akulah yang memelihara kamu. Akulah yang memulihkan kamu. Akulah yang menyembuhkan kamu. Orang kalau sehat, susah sekali diajak ke gereja. Pak Bu, ayo ke gereja. Iya om, sawi bu om, pekerjaan wakil om. Pekerjaan akeh. Dulu nggak punya pekerjaan, minta-minta sama Tuhan. Ingat ya, sekarang dikasih pekerjaan. Gampang tuh, gampang. Pastilah, pasti sudah punya mobil kok. Ketika dikasih rumah, dikasih mobil, lo kok nggak kelihatan? Refreshing tuh, tentu. Refreshingnya umat Tuhan itu hari Sabat Bapak Ibu. Nanti baca itu dalam kitab Kejadian. Pasal pertama, pasal kedua. Refreshingnya orang percaya itu hari Sabat. Supaya emosimu dipulihkan Tuhan. Supaya jasmanimu pun dipulihkan Tuhan. Supaya rohanimu pun dipulihkan Tuhan. Ya.
Makanya perhatikan, orang-orang refreshing di hari Minggu, pulangnya bilangnya apa? Kalau ditanya gimana? Enak. Cuapek om. Sampai duwowo ngomongi cuapek. Aku wis panggil tukang pijet loro. Gak kerosok loro-loro. Oleh-olehnya apa? Mikiri uang berkurang, di tabungan dilihat berkurang. Terus mending gak nang gereja untuk persembahan, untuk berkurang mana? Pak, Bu, saya kasih tahu. Orang seperti ini perlu mengalami perlu mengalami marah supaya bisa melihat hanya Tuhan satu-satunya. Perhatikan di sini. Nih, saya percaya ketika mereka disuruh Tuhan pergi ke Elim, mereka pun ada yang ngamuk, ngata-ngatai hamba Tuhan, meso, pasti itu. Apa mana iki? Kita nggak punya masa depan loh. Hidup seperti ini apa yang kita buat dengan ternak-ternak untuk cari tempat makan mereka? Pak, Bu, ternyata di Elim inilah Tuhan sediakan. Nggak tanggung-tanggung ada 12 mata air dan 70 pohon kurma yang berbuah lebat. Saya tanya, kenapa di sini ada pohon kurma, buah pohon kurma ada di sini, kok nggak pohon mangga? Coba dipikir. Kenapa nggak buah apel yang disediakan Tuhan? Kenapa kok nggak buah melon yang disediakan Tuhan di Elim ini? Kenapa kok pohon kurma dan buahnya yang lebat itu? Kenapa? Halo? Ada yang tahu? Pak, Bu, ternyata kandungan buah kurma itu luar biasa. Yang pertama, menghambat penyakit kropos tulang. Makanya luar biasa ya Tuhan sediakan. Perjalanan mereka itu kan jauh, 1 bulan Bapak Ibu. 31 hari loh Bapak Ibu. Di Elim di sini nyampe 31 hari Tuhan sudah siapkan obatnya. Apa itu? Buah kurma. Nanti coba lihat itu, browsing itu di Google. Itu untuk penguatan tulang. Yang mereka butuhkan air, di sini Tuhan kasih 12 mata air. Tidak seperti yang dimarah. Sedikit pahit. Di Elim beda. Seger, sejuk, dan bisa membuat mereka hidup sehat. Karena di sini oksigennya banyak sekali. Mata air di Elim itu ada molekul-molekul yang bisa memperbarui sel-sel mereka yang rusak. Hebat ya Tuhan itu ya. Terus manfaat dari buah kurma yang kedua, yang mengandung mineral, mengandung vitamin, gizinya tinggi. Ternyata di situ antioksidannya tinggi. Jadi mengeluarkan racun-racun itu dalam tubuh. Orang yang ngamuan itu dalam tubuh racunnya banyak. Kalau nggak percaya, tanya dokter. Pengendapan dalam tubuhnya racunnya itu banyak Bapak Ibu. Lah Tuhan tahu mereka dalam perjalanan dari tanah Gosen sampai ke Elim 31 hari. Sing ngamuki wake Bapak Ibu, sing darah tinggi itu wake. Tuhan ngerti. Ternyata kandungan buah kurma itu ternyata ada antioksidannya. Jadi habis makan racun-racun keluar semua. Iya kan? Apalagi racun-racun darah tinggi itu Bapak Ibu. Itu pengendapannya itu macam-macam itu akhirnya. Bikin penyakit aneh-aneh. Yang berikutnya, buah kurma mengandung mineral yang cukup tinggi sehingga itu menyimpan kandungan mineralnya itu dalam tubuh lebih lama. Penyerapannya cepat,
tetapi tersimpannya dalam tubuh itu lebih lama. Itu bikin orang kuat. Ya. Jadi kalau orang-orang sana, padang pasiran Bapak Ibu, mereka itu enggak makan gandum, enggak makan beras. Ya, nasi maksudnya. Itu makanya karbohidratnya tinggi, itu bikin orang itu enggak kuat. Tuhan sediakan tanaman-tanaman yang seperti ini yang bisa hidup di padang gurun. Ya. Jadi bikin otot-otot itu kuat. Karena rasanya apa Bapak Ibu? Manis. Glukosanya juga cukup lumayan itu dalam kandungannya di buah kurma. Ya. Jadi mereka, saya percaya ketika mereka masuk di Elim ini, mereka malu sama Tuhan. Karena ini tahu maksudnya Tuhan. Ini tahu bentuk pemeliharaanmu. Ini tahu pimpinanmu. Ternyata di Elim ini kami melihat kebesaran tangan Tuhan yang memelihara hidup kami. Itu umat Tuhan. Pak Bu yang dikasih Tuhan, kita di sini belajar bagaimana mereka disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan dari aspek kesembuhan fisik. Tentu mereka mengalami kelelahan secara fisik, capek-capek dan lain sebagainya. Tapi tidak berhenti di situ. Yang kedua, ada kesembuhan batenia atau emosional. Mereka yang tadinya gampang emosi, meledak-meledak kalau marah, maki-maki dan lain sebagainya, maka di Elim, di situ Tuhan pulihkan mereka. Bukan sekedar itu. Yang terpenting yang ketiga, apa itu Bapak Ibu? Kesembuhan secara rohani Tuhan kerjakan buat umatnya, sehingga mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita mengalami kelelahan emosi, itu berdampak fisik, berdampak ke emosi, emosi berdampak ke rohani. Maka yang lebih penting Bapak Ibu, kalau rohanimu beres, kendati pun kesembuhan fisik belum kita dapatkan, kita tetap menjadi orang yang kuat di hadapan Tuhan. Bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan satu penyakit ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kekuatan. Ada kemampuan untuk hidup bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, bisa kita ketaatan untuk mendengar dan melakukan kehendak Tuhan adalah kunci bagi kita untuk mengalami rapah, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan dari Tuhan. Mungkin saat-saat ini Bapak Ibu mengalami sakit, kelemahan secara fisik. Minta Tuhan bisa menolong. Hanya Dia yang bisa menolong. Engkau mengalami kelelahan emosi, engkau suka jengkel, engkau suka marah terhadap sesuatu, minta Tuhan jamah hatiku. Engkau kalau hubunganmu tidak baik dengan Tuhan, malas berdoa, malas baca Alkitab, masalah hubungan ini dengan Tuhan tidak bagus. Hari ini Tuhan, aku mau Engkau pulihkan. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu apa, tapi percayalah, hanya Dialah satu-satunya Jehovah Rafa. Amin. Kita naikkan satu pujian. Satu-satunya yang ku andalkan.